Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Aditya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis rangkaian AC dan DC. Yang saya sampaikan hari ini adalah analisis rangkaian yang menggunakan analisis node, yang kedua analisis mesh. Yang pertama itu analisis node. Analisis node ini adalah analisis yang berbasis kepada hukum Kirchhoff 1 atau KCL, di mana yang berbunyi jumlah arus yang keluar dan masuk dalam satu titik percabangan atau node akan sama dengan 0. Maka bisa saya tulis sum I sama dengan 0. Yang kedua, analisis mesh. Analisis mesh ini adalah sebuah analisis yang berprinsip kepada hukum Kirchhoff 2 atau KVL, yang berbunyi jumlah tegangan pada satu lintasan tertutup atau satu loop tertutup akan sama dengan 0. Maka dapat ditulis sum V sama dengan 0. Agar Anda semua dapat mengerti lebih dalam, maka saya akan masuk ke contoh soal. Berikan rangkaian seperti ini, satu sumber tegangan dan satu sumber arus. Di sini kita mempunyai satu buah resistor dan satu buah kapasitor yang besarannya diketahui seperti ini. Yang ditanya adalah V yang terdapat di kapasitor. Pertama, yang Anda harus lakukan, karena ini saya menggunakan analisis node, yang harus saya lakukan adalah satu, maksud saya tentukan node voltage dan node ground. Tetapi itu berlaku di rangkaian DC. Tapi karena saya ini menggunakan rangkaian AC yang bisa diketahui dengan sumber tegangan dan sumber sudutnya, maka yang harus saya lakukan adalah merubah rangkaian ke impedansi dan fasor. Di sini saya akan merubah ini menjadi impedasi, maka ZR sama dengan R 10 ohm. ZC sini diketahui 1 per SD 30 K omega, jika omeganya dimana kenapa saya bisa tahu omega sama dengan 3? Sebab di sini tertulis 10 cos 3 TA dan sin 3 TA, maka omeganya dapat di sini. Kemudian merubah sumber menjadi faktor.
Hmm, Bentuk umumnya adalah sebenarnya bentuk umumnya adalah cos, tapi karena untuk mempergampang perhitungan dan di sebelah ini menggunakan sin, maka saya akan menggunakan sin. Hal ini tidak berpengaruh karena arus yang terdapat di sini adalah arus sementara. Maka saya akan merubah 10 ini jadi 10 cos 90 derajat ini didapat dari sin 0. Kenapa sin 0? Soalnya tidak ada alfa di 10 cos 3 TA. Karena sin 0 itu sama dengan cos 90, maka masuk. Untuk yang ini maka dapat sehingga didapatkan seperti ini. Yang kedua, tentukan node ground dan node voltage. Sini saya akan menetapkan di sini sebagai node ground. Di sini akan saya tetapkan sebagai node voltage yang bisa disebut dengan V1. Sekarang kita akan menggunakan hukum Kirchhoff 1, tetapi membuat V1 sebagai patokannya. Maka akan timbul arus seperti ini. Buat V1 sebagai patokan. Masuk ke persamaan.
masuk ke persamaan masuk persamaan ini, maka didapat ini dari sini, ini dari sini, dan ini dari sini. Maka didapat persamaan ini. Kemudian hasil akhirnya akan menjadi V1 sama dengan 0. Nah, kenapa saya bisa mengatakan bahwa V sama dengan V1? Itu terjadi karena letak V di sini di antara di titik V1 dan V ground. Jadi V ini sama dengan tegangan yang di sini sama dengan tegangan yang ada di sini. Jadi saya bisa tuliskan V sama dengan V1 dan masuk lagi ke dalam persamaan tadi. Jadi V sama dengan 10 sin 3T volt. Ini untuk analisis node. Dan untuk analisis mesh, untuk analisis mesh, saya menggunakan soal yang sama. Yang pertama yang harus Anda lakukan juga sama, ubah rangkaian Z dan phasor karena saya menggunakan rangkaian AC. Yang kedua itu tentukan loop. Dalam menentukan loop, alangkah baiknya kita itu menggunakan loop yang searah. Pada contoh soal kali ini saya akan menggunakan loop yang berputar searah dengan jarum jam. Jadi di sini adalah I1, persamaan 1, maksud saya loop 1, maksud saya mesh 1, dan ini adalah mesh 2. Kemudian masuk ke persamaan mesh 1. Kita lihat mesh 1 adalah sumber tegangan ditambah resistor. Masuk lagi ke V1 R1 minus stopin tadinya. Kedua, analisis mesh. Sama seperti soal tadi, yang harus Anda lakukan pertama kali adalah ubah rangkaian Z dan ke Z dan phasor. Karena ini menggunakan rangkaian AC. Yang kedua, tentukan loop. Dalam arus mesh, alangkah baiknya bahwa Anda itu menentukan loop yang searah. Itu digunakan agar mempermudah hitungan Anda. Pada contoh soal kali ini, saya menggunakan loop yang searah jarum jam. Maka loop pertama dan loop kedua. Tapi pada kehidupan nyata, loop ini tidak dapat dihitung, maksudnya tidak dapat dicari, tidak dapat dilihat atau dicari seperti itu. Tetapi dalam menghitung, maka lebih mudah ditentukan loop seperti ini. Udah, langsung masuk ke persamaan mesh. Mesh loop 1. Kita lihat
I1 dan I2 dan 90. Maka didapat persamaan 1 S log 2. Lihat, maka ini didapatkan 2 sebenarnya. Kemudian substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2. Dari persamaan sini masuk masuk ke persamaan V sebenarnya 10 sin 3T volt. Setelah dapat dari sini dan dapat dari metode analisis node sama saja V-nya. Hal ini menyimpulkan bahwa kedua metode ini dapat digunakan dalam rangkaian AC atau DC. Tetapi semuanya tergantung oleh Anda semua ingin memilih metode yang mana untuk diaplikasikan. Ya, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Ya, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.